Baik, kita langsung ke materinya juga tentang ujian. Ya manusia. Ya, baik. Kita lanjut ya. Jadi di pengantar, kan kita sudah pengantar itu bahwa pertama yang harus kita yakini, kita hidup di dunia ini adalah hidup ujian. Hidup ujian itu maksudnya adalah siap menjadi khalifah dan mengelola bumi, dan nanti itu diuji sama Allah, dinilai sama Allah. Ya, tawaran untuk menjadi khalifah sudah ditawarkan kepada langit, gunung, dan bumi untuk memakmurkan, tapi mereka tidak siap, khawatir tidak amanah. Ya, di situ disebut manusia siap zaluman jahula, ya. Tapi itu constraint yang harus kita perhatikan. Manusia siap untuk menjalani ujian itu, manusia siap masuk surganya dengan diuji, yang lain tidak siap menjadi khalifah, tidak siap menjadi pemakmur bumi. Tapi di dalam ayatnya disebutkan bahwa manusia itu zaluman jahula, manusia itu zalim dan bodoh. Zalim dan bodoh ini yang harus kita berantas gitu. Artinya kita akan bisa amanah kalau kezaliman itu hilang. Zalim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya, jahil, ya, kebodohan, ya, kekurangan pemahaman yang hadir. Nah, termasuk zalim. Ya, jadi misal dari awal muncul tuh problem awal ketika iblis dari jenis jin, ya, jin diperintahkan sujud kepada Adam karena dia GR. Tadinya harusnya menjadi khalifah itu mereka. Kalau malaikat sama Allah sudah dibilang ini a'lamu ma la ta'lamun. Kok bukan kita aja nih, kata malaikat, ini a'lamu ma la ta'lamun. Ya, aku lebih tahu daripada kalian. Ya, jadi ada spare part yang tidak dihadirkan di malaikat, yang itu akan menghalangi kalau menjadi khalifah. Tidak ada akal, tidak ada nafsu. Nah, diciptakanlah manusia, Adam, dengan adanya akal, dengan adanya nafsu. Nah, si jin ini, ya, si jin yang nggak mau sujud akhirnya disebut membangkang, ablasa. Jadi gelar pembangkang, ablasa, akhirnya dipanggil gelarnya iblis, ya, atau pembangkang. Ketika dia tidak mau sujud, muncul nih problema buat kita. Karena ternyata si iblis itu kemudian minta request, ya, ada request kepada Allah untuk ditangguhkan umurnya, dan sama Allah dikabulkan. Ya, iblis dikabulkan umurnya sampai kiamat. Ya, tapi kalau pengikut-pengikutnya enggak, ya, keturunan iblis, pengikutnya bisa mati, bisa terbakar. Syaitan itu bisa mati, bisa terbakar. Ya, bisa satu iblis, bisa kaum, ya, sekumpulan. Ya, itu ada perbedaan pendapat apakah iblis itu satu, sekelompok gitu. Nah, jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kalau yang muncul itu syaitan, itu sebenarnya tinggal kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dia kan besarnya sebesar lalat, itu sudah langsung terbakar. Kalau belum mengalami pemujaan kepada syaitan, permintaan pertolongan pada syaitan, itu membuat syaitan itu menjadi besar, kokoh. Biasanya orang kalau ritual, ya, untuk pesugihan, ritual untuk punya ilmu, itu kan enggak langsung satu hari langsung jadi. Nah, jadi hari pertama kan ketika dimintain tolong, ya, wahai penghuni ini, wahai gitu, ya, bersemedi dari apalah ritualnya, ya. Bisa di gua-gua, bisa di rumah, bisa di mana aja, ya. Misalnya permintaannya, syaratnya paling disukai misalnya ayat Al-Quran dimasukin ke WC misalnya gitu, ya, kotoran, pokoknya yang dibenci sama Allah, yang merusak Allah, itu nanti mereka cepat yakin. Nah, jadi dia minta ditangguhkan, dikabulkan, kecuali itu, ya. Kalau udah dipuja-puja, biasa hari pertama dia masih, kok dia minta tolong sama kita, ya, khalifah nih gitu, ya, khalifah minta tolong, benar gak nih? Dia belum yakin. Hari kedua
iya nih gitu. Hari ketiga sampai hari keberapa yang dia benar-benar sudah yakin dalam kondisi udah full power ya, udah besar dan lain sebagainya. Ya sudah, jadi menjadi khodamnya. Ya, minta apa, minta tolong apa, pesugihan ini, pesugihan ada tumbal ini itu dan sebagainya, yang itu harus dipenuhi gitu ya. Tapi kalau kita mengecilkan, ya udah selesai. Jangan membuat dia menjadi overacting ya. Kayak anak kecil kan, kalau misalnya ini kan ada tamu dia terus ini kan jelalatan gini, ini nggak boleh gini, nggak boleh gitu, cuma gitu-gitu doang, dia makin jelalatan ya. Diemin aja gitu, mau diperhatiin gitu, diam dia. Ya seperti itu. Jadi bahasa meruqyah apa dan lain sebagainya, insya Allah kita semua bisa, tidak perlu membuat dia overacting. Ya, diniatkan aja, ya ada di Al-Fatihah yang hafal-hafal, yang mudah-mudah saja semua ayat bisa digunakan untuk mengusir, ya, mengusir kalau ada yang coba mengikuti, ada yang diwariskan misalnya ya, biasanya kan nenek moyangnya punya khodam, kakeknya punya khodam, terus diturunin, ya pas sudah meninggal, itu bisa, ya bisa dihentikan aja di kita. Dihentikan di kita supaya jangan ada pewarisan lain. Biasanya kita bisa merasakan ketika ada hal-hal yang tidak normal yang hadir sama kita. Bukan cuma baca, ya, diniatkan untuk mengusir. Jadi ketika kita membaca setelah sholat air putih di depan atau taruh di galon gitu, diniatkan saya ini untuk mengusir kalau ada gangguan. Jadi bisa ngelihat apa gitu ya, itu sebenarnya berarti frekuensinya sama yang dilihat itu, ya. Berarti ada yang nempel. Ya kalau nggak ada gangguan ya nggak usah. Kalau nggak merasa ada gangguan, biasanya akan nampak gitu, bisa melihat apa yang orang nggak bisa lihat, bisa ada kejadian, terus bisa kebaca kayak gitu-gitu. Iya, kalau bisa merasakan seperti itu, tuh biasanya ada yang menempel. Gitu ya, kita ruqyah aja, nggak apa-apa, itu bukan aib, bukan apa. Jadi kayak orang sakit, ada kan orang sakitnya biasa menggeletak, tidur, terganggu kan ibadahnya, sakitnya biasa. Tapi ada orang misalnya kalau sakitnya sampai berat tapi dia tetap bisa gitu ya, bisa melakukan aktivitas. Itu kayak penyakit aja. Ya selama kita sholat apa tidak terganggu, ya itu penyakit yang tidak mengganggu gitu. Ya, tapi kalau kita ingin menyelesaikan supaya kalau ini yang modelnya nasab ya, turun temurun, kita selesaikan di kita supaya anak cucu kita enggak, ya udah kita ruqyah aja, nanti hilang. Gak usah manggil-manggil, gak usah, kita semua bisa. Ayat apa semua, jangan sebut ayat ruqyah, semua ayat bisa. Kecuali ya misalnya kalau kayak kita mau tidur juga kan itu kita meruqyah kan, kita usap-usap, kita tiup, kita usap kan seperti itu. Ya jadi. Iya. Itu kan mudah gitu. Jangan kita menggeser, bisa terusir. Jadi kalau kita manggil orang untuk meruqyah kita, itu ibaratnya kita pergi ke dokter gigi, giginya dicabut, nggak pakai bius. Gigi dicabut nggak pakai bius, dipaksa, sakit. Ya, jadi kalau kita mengerjakan sendiri kayak dulu kita masih kecil tuh. Anak kita masih kecil ada gigi susunya, digoyang-goyangin aja terus kan, goyang-goyangin terus, nanti tinggal pakai benang kecabut gitu ya, seperti. Atau dia bisa goyangin sendiri, kita dulu kan bisa goyangin sendiri terus copot sendiri. Ya, jadi kalau begitu tuh nanti walaupun mungkin nggak sebulan 2 bulan, bisa tahunan gitu ya. Kalau dia nggak mau keluar karena udah terjebak. Ya, terjebak di tubuh kita ya dia mati. Ya, kalau dia mau keluar ya kita bilang, kita tanya, kamu mau dikeluarin nurut gitu. Jadi sambil ngeruqyah tuh di daerah-daerah sendi mana gitu kita tarik ya, kita bisa jempol bisa.
Jadi membantu untuk mengeluarkan. Kalau dia tetap nggak mau keluar ya dia mati, bilang kamu nanti mati karena memang aku akan memerangi kamu dengan ayat-ayat Allah. Nggak berani dia itu. Ya jadi jangan dibesarkan. Jadi jangan menggeser akidah. Misalnya orang punya keyakinan, ada orang nggak mati-mati nih, didatengin orang pinter terus mati gitu kan. Ini kan bisa merusak akidah. Seakan-akan yang bikin mati bukan Allah. Yang bikin mati orang pintar. Karena ada, sebenarnya kasusnya analisanya gini, ada yang karena tidak bisa mengeluarkan diwariskan atau misalnya pasang susu gitu ya, dia nggak cabut-cabut. Kan ini akhirnya bertengger di dirinya dia. Nah terus dia meninggal nih. Secara takdir dia sudah meninggal tapi tubuhnya dipakai sama makhluk ini. Seakan masih hidup, dia tidur gitu tak berdaya gitu kan. Ini makhluk itu memakai, orang pintar datang khodamnya lebih tinggi dari khodam ini, dikeluarin kan. Nah karena makhluk ini sudah tidak ada lagi, lihat banyak yang kemudian meninggalnya langsung tiba-tiba jadi tengkorak, udah nggak ada. Dari yang gemuk tuh tiba-tiba set gitu, karena sudah mati. Ya, jadi artinya memang dia sudah tidak punya. Ya harus kita luruskan gitu ya, secara akidah bukan orang pintar yang membuat orang itu hidup atau mati, tapi memang dia sudah mati. Ya, kalau langsung jadi tengkorak memang dia sudah mati. Ya, makhluk itu kan bisa membuat suara kita jadi berbeda, tertawanya jadi berbeda, bisa. Kalau yang makan beling itu apa? Apa? Kuda lumping, ya debus. Kuda lumping kan krau gitu kan karena ada makhluk yang di dirinya dia. Nah, tapi bukan dia, kan dia tidak sadar gitu ya. Ya, nah jadi di sini udah Bismillah aja, seberapapun lamanya ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa insya Allah. Jangan kemudian akidah kita menjadi rusak. Terus kan juga gini, syarat untuk masuk surga tanpa hisab itu akan menjadi tidak terpenuhi kalau meruqyah atau meminta diruqyah. Jadi kalau kita mau meruqyah orang, ya mendoakan, baca dan lain sebagainya, nggak usah bilang-bilang juga sama dia. Ya, jadi as'alullahal azim rabbil arsyil azim ayasfiyah, itu kan kalau doa itu kan 7 kali diusap sambil kita meniatkan untuk meruqyah, sambil kita tarik-tarik. Udah nggak usah bilang kamu udah aku ruqyah ya nanti kamu sembuh gitu, nggak usah. Ya, jadi budaya seperti itu sebenarnya di dalam Islam jangan disebarluaskan karena itu bisa merusak secara akidah. Jadi bergantung sama tukang ruqyah, ya. Jadi kalau mau ruqyah ya udah jangan bilang-bilang saya mau ruqyah, apalagi kalau misalnya minta bayaran dan lain sebagainya gitu. Udah ruqyah aja. Kita semua bisa meruqyah, insya Allah, ya insya Allah. Nah, jadi kalau pengikutnya bisa mati, ya bisa mati dan tidak besar. Kalau iblisnya ini kemudian setelah minta ditangguhkan, dia mau cari teman yang banyak, teman untuk masuk ke neraka, ya. Jadi dikabulkan sama Allah. Terus kata si iblis ini, aku akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kalau menurut Ibnu Abbas, godaan dari depan itu adalah godaan membuat manusia itu tidak yakin pada kehidupan akhirat. Hidup cuma di dunia saja. Akhirnya tidak yakin sama Allah, tidak yakin sama malaikat, tidak yakin adanya surga dan neraka. Mati tinggal mati. Nah, aku yakin itu ditembakkan dari depan. Ketika keyakinan itu sudah ditembakkan, perilaku tidak yakin pada akhirat, perilaku menjadikan dunia sebagai fokus, itu godaan dari belakang. Ya. Dunia itu apa? Apa saja isinya? Anak, harta, kendaraan, keluarga, kesehatan, pekerjaan, itu kan dunia. Nah, nanti perilaku memfokuskan segala sesuatu urusan itu godaan dari belakang. Ya, secara Allah kan sudah bilang di dalam Al-Quran, harta dan anak-anak adalah ujian. Orang kalau misalnya lupa bahwa dunia ini ujian, dia sibuk dengan urusan dunia, nanti kan pas sudah meninggal sadar, ketika diangkut ya ke kubur jenazah itu merintih-rintih.
Jadi dia sadar, ya Allah ternyata ujian, aku baru ingat nih gitu ya. Ya Allah hidupkan aku lagi sebentar saja supaya aku bisa sholat 2 rakaat aja gitu. Aku ingat ya waktu aku lagi diuji lupa nih, sekarang aku ingat pas udah mati tuh lagi digotok. Hidupkan aku lagi sebentar aja supaya aku bersedekah sedikit aja. Ya, jadi kita nih sekarang lagi ujian banyak yang lupa. Ya, sehingga kemudian persiapan untuk kehidupan sesungguh di akhirat itu tidak dilakukan. Nah, ketika sudah dihadapkan kepada neraka ya di dalam surat Ma'arij ya, itu disebutkan bahwa akan menembus. Coba cari surat Ma'arij ya, dia ingin menebus dengan anak-anaknya. Bayangin, dia mau masuk neraka itu karena dia di dunia sibuk ngurusin anak dengan kata cinta dan lain sebagainya lah. Dia sibuk tuh sehingga melupakan Allah, melupakan persiapan untuk ujian ya, ujian untuk bertemu dengan Allah, masuk surga gitu. Dia lupa. Nah, yang membuat dia lupa itu nanti gak ada manfaatnya, malah dijadikan tumbal gitu kan. Pas sudah di depannya ada neraka, ya bolehkah aku menebus dengan anak-anakku? Kalau anaknya banyak kan, anak yang pertama nggak bisa, anak yang kedua nggak bisa, semua nggak bisa. Kamu harus masuk neraka, gitu, ya. Kemudian ayat 12-nya setelah anaknya apa di situ? Iya, bukan cuma istri ya, suami. Istri dan suami. Kalau sohibah ya, sohibatihi itu istri atau suami atau pasangan yang sudah deket banget. Kalau masih zaujah gitu ya, zaujah itu masih yang cinta-cintaan, cinta buta gitu ya. Tapi kalau sudah nggak melihat fisik itu namanya sohib, yang sudah dekat. Sohib kan sahabat ya, suami istri yang sudah sahabatan itu juga dijadikan sebagai tebusan. Di dunia kan sibuk, yang lain persiapan itu tidak dilakukan karena sibuk sama si sohibnya ini. Itu nanti kalau gitu suamiku, kalau gitu istriku gitu, sohibku itu nggak bisa. Terus nggak bisa juga wa akhi, kakak kandung, adik kandung, nggak bisa juga wa fasilatihi allati tuwi, dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dia keluarga yang sudah berjasa, orang tuanya, orang tua angkatnya melindungi dia dan berjasa gitu kan, itu juga diserahin asal dia selamat gitu. Itu nggak bisa juga di sini. Dan orang di bumi seluruhnya tuh egoisnya tuh sampai sudah seperti itu. Karena apa? Karena kengerian neraka sudah ada di hadapannya dan memori bahwa di dunia ujian itu sudah hadir kembali pada dia gitu. Nah, ini yang dilarang ya, yang dilarang. Tapi iblis ini dijadikan kata kunci untuk menggoda. Seperti Nabi Adam, ya, jangan nikmati semua di surga, tapi jangan dekati satu ini aja, cuma satu doang, pohon. Strategi iblis apa? Yang nggak boleh itu tuh dijadikan itu sebagai fokus. Makanya diberi nama buah khuldi, buah kekekalan. Kamu kalau makan buah itu kamu kekal di surga. Kebahagiaan itu kamu kekal. Ya, terus gitu ya. Akhirnya kemudian sampai pada titik lupa. Kalau Nabi Adam pasti lama lupanya ya. Tapi di antara kita ya, atau orang-orang di sana ya, nggak usah pakai berkali-kali, sekali serangan saja sudah habis babak belur, kemudian Allah dilupakan urusan dunia. Nah,